kami akan bertemu dengan seorang tamu spesial kita yang telah kami undang. Sebelum itu perkenalkan, saya Jocelyn Antoni, absen 14. Saya Kenta Rosilin, absen 19. Saya Jepang Benar, absen 18. Dan saya Kris Natalia, nomor absen 8. Oke, kalau secara empatis saya bisa lihat dari video Kak Enos itu saya enjoy banget saat melihat karena saya bisa melihat energinya, terus seperti sporty banget gitu ya hasil video Kak Enos itu dari pengambilan gambarnya ataupun dari hasil videonya kayak gitu. Karena kan dia rata-rata mengambil DJ dan mobil kan, itu kan pasti butuh yang kayak cepet-cepet sacet kayak gitu kan, kayak benar-benar energinya itu kita dapat waktu kita nonton gitu. Kalau secara estetis saya suka dalam pengambilan angle-angle-nya, kayak kalau saya perhatikan dia ada beberapa ambil kayak kamera yang wide banget gitu sama kayak kamera 360 gitu, jadi saya suka bagian seperti itu. Habis itu dalam di editing juga saya suka stylenya kayak gitu. Menurut saya sendiri, video yang diedit oleh Kak Enos sendiri ini bisa memaparkan pesannya dan cara menghidupkan video ini agar menarik audiensnya sendiri. Dari cara mengeditnya dan cara take videonya, kita bisa mengambil bahwa Kak Enos ini sangat menuangkan segala emosi dan perhatian ketelitian dalam videonya sendiri, sehingga bisa membuat para audiens ini tertarik untuk menonton sampai habis tanpa merasa bosan sedikit pun. Saat pertama kali saya melihat videonya Kak Enos itu membuat saya yang awalnya biasa aja, tapi ternyata videonya itu sangat menarik bagi saya. Nah, lalu secara estetis itu pengambilan videonya itu sangat bagus dalam segi angle-nya. Nah oke, kalau misalnya dari sudut pandang saya sendiri mengenai video-video hasil karya Kak Enos yang temanya sangat banyak, yaitu berkaitan dengan mobil, kemudian ada juga yang berkaitan dengan party. Nah kalau kita lihat nih dari yang saya lihat dari sisi empatisnya itu, saya bisa merasakan enjoy, saya bisa merasakan apa sih isi dari videonya. Misalnya yang berhubungan dengan party itu, saya bisa merasakan bagaimana keseruan orang-orang yang berada di dalam video, bagaimana mereka terlihat sangat menikmati musik-musik yang mereka dengarkan di tempat tersebut. Nah, kalau misalnya dilihat dari sisi estetisnya, pastinya editannya Kak Enos ini sudah sangat next level ya. Dan tentunya sangat menarik bagi orang awam seperti saya, sehingga saya kalau menonton video Kak Enos itu sudah pasti saya tonton sampai akhir tanpa skip videonya sedetik pun. Daripada kita cuma beropini dan berteori, ayo kita dengarkan langsung dari Kak Enosnya sendiri. Check it out! Halo Pak Lucky dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kris Natalia dan di sebelah saya ada seorang narasumber yang akan menemani saya beberapa menit ke depan. Silakan Kak memperkenalkan diri. Hai guys, namaku Enos Aditya. Untuk sekarang sih kerjaanku sebagai videographer dan creative director dari B Studio. Kak Gitu, Enos, ya. saya Grace mau nanya sedikit nih Kak tentang konten-konten yang sudah Ya. Kakak buat di Instagram. Hmm, Nah, pertama-tama nih, Kakak kan seorang videographer nih Kak. ya. Kira-kira gimana perjalanan karir Kakak dari mungkin dari masa remaja kok bisa sampai menjadi seorang videographer seperti sekarang? Kalau perjalanan untuk jadi videographer sebenarnya dari dulu pas waktu SMA kayak kalian itu, aku sebenarnya hobinya foto. Oh gitu. Cuman aku hanya bisa ngelihat karena waktu itu kalau untuk masalah foto itu hanya orang tertentu aja yang punya DSLR. Sampai satu ketika aku memutuskan untuk jadi video itu gara-gara dosenku tuh kayak ada satu mata kuliah di mana mata kuliah itu tentang produksi media elektronik, di mana dia itu kayak buat program TV. Kan karena waktu itu TV kan lagi kreatif banget, harus gini gitu. Nah, akhirnya aku nyoba sampai akhirnya ketika singkat cerita dari situ aku nyoba-nyoba buat video itu cuma 15 detik. Dulu itu Instagram cuma bisa buat video 15 detik. Ya berawal dari situ sih sebenarnya. Terus juga kalau dulu hobinya memang suka lah ngeliat mobil apa, terus sampai akhirnya ya suka kamera, terus suka senang musik juga ya kayak gitu-gitu sih. Sampai akhirnya terjunnya ke sana. Jadi awalnya benar-benar dari hobi sendiri gitu ya Kak, Yeah. terus mulai coba cari pengalaman, mungkin dari pinjam-pinjam temen dulu, Yeah. sampai akhirnya mulai menekuninya waktu kuliah gitu. Oh, oke. Nah sekarang
aku mau nanya nih Kak, saya mau nanya tentang salah satu konten video Kakak nih di boleh. Instagram, kan banyak nih temanya Kak. Nah, saya mau ambil satu tema yang tentang otomotif, yaitu khususnya mobil. Nah, saya nemu salah satu konten Kakak, nanti ditampilin ya. Nah, kan salah satu kontennya ini tentang sport car yang saya ambil, yang kelompok kami ambil. Nah, kira-kira bisa diceritakan nggak nih Kak? Mungkin dari proses pengambilan videonya, nah itu kira-kira sampai selesai edit itu berapa hari, dan juga mungkin maknanya dari konten mobil itu kan orang bingung sih. mungkin. Ya, gini sih, dari dulu tuh kayak waktu SMA kan kalian mungkin pernah ngeliat lah film Fast and Furious waktu itu. Jadi itu adalah sumber inspirasi pertama aku. Jadi kayak kenapa kok kayak gimana ya caranya bikin orang kok bisa ngambil mobil kayak gitu, terus mobilnya itu bisa bagus-bagus. Terus sebenarnya di Surabaya ini siapa sih yang punya mobil-mobil kayak gitu? Harusnya ada sih, cuman kita tuh nggak bisa masuk ke sana tuh kenapa? Why? Banyak pertanyaan besar di sana. Terus sampai akhirnya kamu ngerasa kayak harusnya bisa lah, maksudnya videographer tuh ada sekarang udah mulai bergerak. Nah, terus habis itu aku dapat tawaran job di mana satu job ini adalah tentang mendokumentasikan sebuah touring mobil dari Surabaya ke Pasuruan. Waktu momen itu tuh yang paling epic adalah ketika kamu nge-video sebuah mobil, itu hal yang wajib adalah kamu harus pakai gimbal kan, harus pakai stabilizer kan. Nah, itu stabilizernya baterainya habis. Waduh, gimana? Satu habis, dua di mobil itu mau nggak mau aku harus pakai handheld. Handheld kecepatannya di 150 sampai 180 km/jam. Wow. Itu di belakang mobil. Jadi ya mau nggak mau ya udah aku pasrah waktu itu ya. Maksudnya kayak perjalanannya ya udah, maksudnya kayak ya aku berdoa kayak ya Tuhan, ya udah aku pokoknya udah membuat yang terbaik versiku apa yang ya kayak gitu-gitu. Terus orangnya yang nge-hire aku itu minta gini, bro, aku tantang ini, videonya ada 3 output. Video panjang 1 untuk YouTube, mungkin sekitar ada yang ngomong dan lain-lain. Ada video highlight, cuman highlight mobil doang. Satunya lagi itu highlight 1 menit. Dan yang panjang ini sama yang 1 menit itu harus selesai dalam waktu kurang lebih 2-3 hari. Jadi itu yang jadi concernku, jadi kayak perjalanan ini belum selesai guys. Jadi kayak waktu awal ya udah aku terima lah tantangan itu, challenge itu aku terima, ternyata budgetnya juga over. Ya udah sampai akhirnya aku dalam waktu 3 hari aku benar-benar, karena kalau misalkan itu lebih dari waktu yang ditentukan kamu nggak dapat bayaran. Sampai akhirnya udah ngebut lah selama 2-3 hari, akhirnya buat dan boom, ternyata viral. Finish terus sampai akhirnya orangnya senang, ya udah akhirnya viral. Intinya kayak itulah. Terinspirasi dari apa sebenarnya, dari editingnya dan lain-lain. Kalau waktu itu sebenarnya terinspirasi dari game. Jadi aku emang dari dulu suka main game Need for Speed. Terus kepikiran kayak bisa nggak sih sebenarnya Tech Reel ini bisa diedit kayak games gitu. Nah itu jadi patokan, karena sebenarnya apa yang jadi inspirasi kita itu sebenarnya dari lingkungan sekitar kita juga. Nah itu penting, karena kalau kita nggak aware ataupun kita nggak ngelihat sekitar, kadang kita nggak tahu mau bikin apa. Nah salah satu itulah akhirnya aku kepikiran untuk membuat sebuah karya yang bagus tuh ya bisa dari game, bisa dari desain, bisa dari apapun. Akhirnya aku mix and match dari situ. Tapi karakter yang aku pegang ya itu sebenarnya dari video yang dulu sampai sekarang itulah. Kalau aku sendiri tuh videonya itu lebih emang harus apa ya, dinamis lah, nggak yang cuman ada, maksudnya dari cepat pelan, cepat lagi pelan, klimaks dan selesai atau gimana. Nah itu ada beberapa yang harus dikulik dan dibenerin supaya orang tuh bisa intens untuk lihat video itu sih. Jadi itu kerjain lagi, bener-bener seseru itu ya, sampai sekarang itu bener-bener berkesan banget buat aku. Nah akhirnya dari situ berlanjut dengan mobil-mobil yang lain. Sampai sekarang. Jadi diawali dari video yang tadi yang saya pilih itu ya, tadi yang Innova putih itu, terus lanjut ke yang birthday party itu. Tapi pengalamannya ya dari yang dulu-dulu, ntar ada deh kamu ngeliat di bawah-bawah itu video motor semua, sampai ada juga yang video, kan dulu kan nggak bisa pakai gimbal kan kalau nggak video, pakai gimbal yang manual yang bisa dibalik.
yang benar-benar manual banget yang nggak motorik itu. Jadi sekarang semakin canggih gitu Iya. ya. Nanti mungkin ditampilin di situ ya video-video. Fotonya tak kasihin aja. Fotonya ada sih. Tapi fotonya nggak seberapa bagus ya. Nah terus ini kan tadi udah ceritain nih Kak tentang yang salah satu konten yang tadi. Nah sekarang guys mau nanya-nanya tentang salah satu konten lagi. Mungkin yang ini baru-baru, yang Oh, yang terakhir. Oke, yang itu Ini apa ini? Bilangnya gimana? RWB. RWB. Oh iya. Nah yang RWB. sekarang mau nanya-nanya nih Kak tentang salah satu konten lain lagi. Nah, Yang mungkin baru aja di Iya. uploadnya ya, dan mungkin lumayan menarik perhatian nih dari kelompok kami. nah, Ini tuh tentang mobil RWB. iya. Bisa diceritain nggak? Kira-kira nih videonya punya latar belakang yang kayak tadi nggak Kak? Yang mungkin dari cara pembuatannya, behind the scene-nya itu menarik gitu untuk diceritakan. Dan juga apakah setelah Kakak sudah membuat hasilnya itu ada makna tersendiri nggak yang mungkin mau Kakak sampaikan ke para Oke sih. penonton? Nah, sebenarnya kalau video mobil rata-rata orang yang memang bukan suka pamer sih. Ya intinya kayak mereka punya banyak barang kesukaan, terus mereka tuh pengen, ya ini nih dokumentasikan untuk apa ya? Ya sejarah hidup mereka lah ya, anggap aja gitu. Satu, dua juga maknanya mungkin apa ya? Sebenarnya kalau mungkin buat aku ya hanya bagusan mobil untuk bagus-bagusan mobil, tapi mungkin balik lagi orang yang punya itu mungkin perjalanannya panjang untuk punya mobil itu. Bener Nah sih. itu, terus yang ke RWB ini sebenarnya ini RWB yang kedua aku shoot, karena RWB itu kan intinya ada proses di balik itu kan. Jadi mobil Porsche itu sebenarnya bukan Porsche yang normal, akhirnya di white body sama ada yang buat namanya Nakaisan. Nanti mungkin searching aja. Nah Nakaisan ini memang spesialis modifikasi untuk modif Porsche dengan white body ya, untuk race atau ya kayak gitu-gitulah. Nanti mungkin coba di searching aja. Kan jarang ya mobil. Sebenarnya mobil yang ini tuh mobil RWB itu jarang untuk dijual. Karena itu hanya barang kolektor yang pasti udah beda lah di antara mobil yang lain. Ketika kamu punya itu, orang pasti kayak, wah punya RWB, jadi kayak pride-nya beda lah. Oke. Berarti maknanya dari mobil tadi itu bukan dilihat yang bisa didapat langsung Gitu ya. bagi penonton, tapi mungkin lebih ke kayak punya cerita sendiri gitu Iya. ya, dari mungkin bagi pemilik mobilnya gitu. Dan memang mostly banyak orang itu kayak ngefans dengan modifikasinya si RWB ini, karena memang bener-bener dia kan worldwide kan. Jadi ketika ada satu mobil yang kayak gitu tuh pasti orang-orang pasti bakal turun terus ngefoto apa kayak gitu sih. Karena Udah memang pasti unik, kayak gitu ya. ya. Karena emang unik gitu sih. Oke. Nah Kak, tadi kan saya sudah nanya nih Kak tentang makna-makna dari dua konten yang sudah Kakak buat. Nah kira-kira Kak Enos ini kan sudah lama nih Kak, cukup lama, beberapa tahun sudah berkarir di Iya. dunia videografi ini. Iya. Kira-kira Kakak ada style khusus nggak waktu mengeditnya ini? Kira-kira di editannya ada Oke. apanya gitu? Yang nunjukin Kak Enos banget. Nggak tahu ya, mungkin karena kebentuknya karakter ini sebenarnya dari awal yang musik itu sampai waktu yang stylenya tuh lebih ke dinamis gitu sih. Jadi emang cut-nya cepat, terus dinamis, terus musiknya itu selalu yang paling menurutku kuncinya musik kayak dari semua adalah musik sih. Karena memang backgroundku dari musik, jadi aku harus memilih bener-bener tepat untuk musiknya yang apa. Karena setiap musik itu punya mood tertentu dan punya soul tertentu yang dimana itu bisa ngehidupin sebuah video. Karena video adalah audio visual. Kalau visual aja nggak ada audio mati. Gitu. Jadi makanya audio itu harus benar-benar dipilih secara tepat dan tepat lah ininya, kayak supaya moodnya itu benar-benar keangkat, terus juga jadinya video itu kalau dilihat orang itu kerasa gitu loh vibes-nya. Karena kalau kita bikin video aja ya udah kita bikin video ngarang gitu, boring. Ngarang itu ya udah ngambil bebas dan lain-lain, tapi kita nggak tahu mau ngolahnya kayak apa, dan memang itulah tugas seorang editor untuk menyampaikan sebuah pesan itu pakai apa. Ya itulah benar-benar jadi nggak boleh ngasal untuk mengeditnya, supaya pesan yang pengen disampaikan mungkin yang ngetik atau yang edit juga itu nyampe.
gitu. Nah oke, tadi kan Kak Enos tadi udah jelasin ya Kak, kira-kira gimana nih cara biar editannya bisa menarik dan lain sebagainya. Nah yang terakhir guys mau nanya ini, tentang suka dukanya selama Kak Enos berkarir di dunia videografi. Suka dukanya sebenarnya apa ya, kalau dalam videografi itu senengnya itu kayak kamu bisa bertemu banyak orang. Terus setiap itu pertama. Kedua, setiap video itu kamu punya karakter yang harus kamu keluarkan. Dan itu nggak semua orang bisa. Jadi memang harus benar-benar apa ya, nggak boleh asal, jadi benar-benar in project lah kayak gitu. Terus ketiga, bisa jalan-jalan. Karena itu salah satu impian juga. Maksudnya gimana sih dulu kenapa kok videographer yang bisa jalan-jalan cuma videographer wedding gitu kan. Aku nggak pengen melekat itu di aku. Jadi suatu saat aku pasti bakal jalan-jalan dengan mungkin video yang lain gitu. Experience-nya banyak sih sebenarnya jadi video itu. Maksudnya kita ngulik dari angle dan lain-lain. Cuman kadang kalau misal nggak enaknya bersiap dengan resiko klien-klien yang agak, karena setiap manusia punya karakter masing-masing. Jadi harap dimaklumin, punya pengen yang berbeda-beda dan ego berbeda-beda. Terus juga bersiap untuk kayak kemarin kehilangan satu kamera dan lensa. Terus kemarin juga sakit sih, karena yang hilang kayak kamera di gereja. What? Itu bersama lensanya waktu di luar negeri. Terus juga baru-baru ini juga DJI Osmo-nya jatuh ketika aku ngevideo Ferrari dengan kecepatan 180 km/jam. Itu jatuh. Terus ya apa ya peralatan sih sebenarnya. Itu suka duka banget sih. Jadi sebenarnya dukanya ya apa ya, sukanya ada, dukanya juga ya imbang sih, balance sih sebenarnya. Cuman ya itu aku nggak tahu ya kalau misalnya itu dialamin sama setiap orang bagaimana, tapi itu benar-benar proses yang aku jatuh bangun ketika salah satunya kamera hilang itu sih. Jadi kita memang rezeki nggak kemana-mana ya Kak. Iya. Begitu. Asal ada passionnya, ada effortnya yang dikeluarin. Iya. Cuman yang penting kalau misal dalam sebuah karya itu, kalau aku ya, maksudnya ketika kalian membuat sebuah karya itu kalau bisa jangan setengah-setengah lah. Ketika kalian bisa ngelakuin apa, do the best sama karya kalian. Jangan memberikan kayak udahlah setengah-setengah apa, biasanya kayak udahlah tengah-tengah mutung. Nah terus kayak udah aku ngedit seadanya, nggak bisa kayak gitu. Ketika kalian udah benar-benar kayak gitu ya udah kerjain dengan sepenuh hati. Terus sama yang penting adalah ketika kalian mengerjakan sesuatu yang kecil, setialah sama hal kecil itu, karena kita nggak tahu untuk ke depan itu kita bakal dapat sesuatu yang besar, karena itulah Tuhan nyiapin kita untuk sesuatu yang besar itu. Oke, terima kasih banyak Kak Enos. Thank you, Grace. Karena sudah menjawab semua pertanyaan. Sebenarnya di akhir nih Kak, saya ini mau nanya tentang pesan-pesan Kak Enos untuk saya atau mungkin anak-anak remaja di luar sana nih yang gimana nih cara ngejar mimpinya. Tapi ternyata tadi Kak Enos sudah ngasih tahu ya di akhir. Kalau kita tuh harus all out jalanin passion kita untuk ngejar mimpi kita. Jadi jujur aja saya juga hari ini nambah pengetahuan baru nih Kak. Apalagi dengar banyak jawaban dari Kakak tadi, experience hidupnya Kakak tuh sangat menginspirasi saya sekali. So, thank you sekali lagi Kak Enos. Thank you Grace. See you guys. Sekian dari podcast hari ini bersama saya Grace dan juga Kak Enos sebagai narasumber. See you next time. Bye-bye. Bye. Nah, setelah menonton podcast sebelumnya, kami dapat menyimpulkan bahwa Kak Enos ini berfokus ke estetikanya, bukan ke empatinya. Menarik penonton untuk menonton videonya, terutama yang fans tertarik dengan mobil. Nah, untuk empatinya sendiri berada di belakang pengeditan atau proses pengambilan videonya. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Dadah.